Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjat puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas kenikmatan dan kesehatannya kita dapat melakukan presentasi melalui via online. Dan tak luput pula salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah SAW, berkat limpahan rahmatnya penyusun mampu menyelesaikan materi ini guna memenuhi tugas pada mata kuliah pengantar auditing. Berikutnya yang saya hormati dosen pengampu kita pada MK pengantar auditing, yaitu Ibu Marisa Putriana SE MSI AK, dan teman-teman sekalian. Selanjutnya kami memperkenalkan kelompok atau anggota-anggota, yaitu kami dari kelompok 2 yang akan membahas materi mengenai tentang sistem pengendalian internal. Pada materi pertama akan dijelaskan oleh LP Yunita, dan untuk materi kedua dijelaskan oleh Laili Istiqomah, dan materi ketiga yaitu Muhammad Al-Fajri, dan yang keempat yaitu Lubna, dan yang terakhir yaitu Azra Elindra yang akan ditutup oleh saya sebagai moderator. Kepada materi pertama yaitu LP Yunita, kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Sistem pengendalian internal. 1. Ruang lingkup sistem pengendalian internal. A. Pengertian sistem pengendalian internal menurut Mulyadi 2017. Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhnya kebijakan manajemen. B. Karakteristik umum sistem pengendalian internal. Menurut Al-Haryono Yusuf 2014, pada umumnya manajemen memiliki 3 tujuan umum. A. Keandalan pelaporan keuangan entitas. B. Efektivitas dan efisiensi operasi entitas. C. Kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan-peraturan. C. Tujuan dan fungsi sistem pengendalian internal. Pengendalian internal mempunyai tujuan sebagai berikut. 1. Mengecek ketelitian dan keandalan pelaporan keuangan. 2. Menjaga kekayaan dan catatan organisasi. 3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. 4. Efektivitas dan efisiensi operasi. Pengendalian internal melaksanakan 3 fungsi penting dalam sebuah organisasi, yaitu 1. Pengendalian internal pencegahan atau preventive control. 2. Pengendalian untuk pemeriksaan atau detective control. 3. Pengendalian korektif atau corrective control. Unsur-unsur sistem pengendalian internal. Menurut Mulyadi, terdapat 4 unsur pokok sistem pengendalian internal. Pertama, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab dan wewenang secara tegas. Kedua, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Ketiga, praktik yang sehat. Keempat, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. Prinsip-prinsip sistem pengendalian internal. Menurut Bambang Hartadu, terdapat 3 prinsip yang ada dalam suatu pengendalian internal pada perusahaan. Pertama, pegawai yang berkualitas dan dapat dipercaya. Kedua, pemisahan wewenang. Ketiga, pengawasan. Pentingnya sistem pengendalian internal. Alasan pentingnya pengendalian internal bagi manajemen dan auditor adalah 1. Luas lingkup dan ukuran entitas bisnis semakin besar dan kompleks. Kedua, pemeriksaan dan penelaahan bawaan dalam sistem yang baik memberikan perlindungan terhadap kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan kekeliruan dan ketidakberesan yang terjadi. Ketiga, pengendalian internal yang baik akan mengurangi beban pelaksanaan audit sehingga dapat mengurangi biaya audit. Keempat, digunakan secara efektif untuk mencegah penggelapan maupun penyimpangan dalam organisasi. Kelima, auditor menggunakan perolehan pemahaman atas struktur pengendalian internal untuk melakukan penaksiran risiko pengendalian untuk asensi dalam saldo akun, golongan, transaksi, dan komponen pengungkapan dalam laporan keuangan.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Laili Istiqomah yang sebelumnya sudah membahas tentang unsur-unsur sistem pengendalian internal, prinsip-prinsip sistem pengendalian internal, dan pentingnya sistem pengendalian internal. Di sini saya akan menjelaskan yaitu di bagian G, peran dan tanggung jawab sistem pengendalian internal, yang dimana beberapa pihak yang bertanggung jawab dalam suatu organisasi. Yang pertama, adanya manajemen. Manajemen sendiri merupakan tanggung jawab manajemen untuk menciptakan pengendalian inter yang lebih efektif. Yang kedua, Dewan Direksi dan Komite Audit. Dewan Direksi merupakan penentukan bahwa manajemen telah memenuhi tanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara pengendalian internal. Komite Audit atau bila tidak ada, Dewan Direksi sendiri harus waspada dalam mengidentifikasi beberapa penolakan manajemen atas pengendalian atau pelaporan keuangan yang curang dan segera mengambil tindakan yang diperlukan untuk membatasi tindakan yang tidak sesuai dengan manajemen. Yang ketiga, auditor internal. Auditor internal harus memeriksa dan mengevaluasi kecukupan pengendalian internal suatu entitas secara periodik dan membuat rekomendasi untuk perbaikan, tapi mereka tidak memiliki tanggung jawab utama untuk menciptakan dan memelihara pengendalian internal. Jadi auditor ini hanya sebagai pembantu, tapi dia tidak memiliki tanggung jawab yang wajib atau utama dalam sistem pengendalian internal. Yang keempat adalah personal identitas lainnya. Peran dan tanggung jawab dari semua personal lain yang menyediakan informasi kepada atau pengguna informasi yang disediakan oleh sistem yang mencakup pengendalian internal harus memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk mengkomunikasikan masalah apapun yang timbul dan tidak sesuai dengan pengendalian atau tindakan melawan hukum yang mereka temui dalam tingkatan yang lebih tinggi dalam organisasi. Yang kelima adalah auditor independen. Seorang akuntan publik dapat melakukan peringatan atestasi terpisah untuk memeriksa dan melaporkan kepada pihak internal mengenai asersi manajemen terpisah atas pengendalian internal entitas. Yang keenam adalah pihak eksternal lainnya, yaitu pihak dari luar yang memiliki hubungan dengan suatu perusahaan sebagai bahan pertimbangan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Al-Fajri. 2. Komponen-komponen sistem pengendalian internal. A. Lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan sarana dan prasarana yang ada di dalam organisasi atau perusahaan untuk menjalankan struktur pengendalian internal yang baik. Ada 3 komponen yang mempengaruhi lingkungan pengendalian internal. 1. Komitmen manajemen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. 2. Filosofi yang dianut oleh manajemen dan gaya operasional yang dipakai oleh manajemen. 3. Struktur organisasi. B. Penaksiran risiko. Manajemen perusahaan harus dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Dengan memahami risiko, manajemen dapat mengambil tindakan pencegahan sehingga perusahaan dapat menghindari kerugian yang besar. Ada 3 kelompok risiko yang dihadapi perusahaan, yaitu risiko strategis, risiko finansial, dan risiko informasi. C. Aktivitas pengendalian. Kegiatan pengawasan merupakan berbagai proses dan upaya yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menegakkan pengawasan atau pengendalian operasi perusahaan. Committee of Sponsor Organization mengidentifikasi setidaknya ada 5 yang dapat diterapkan oleh perusahaan, yaitu 1. Pemberian otorisasi atas transaksi dan kegiatan. 2. Pembagian tugas dan tanggung jawab. 3. Rancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang baik. 4. Perlindungan yang cukup terhadap kekayaan dan catatan perusahaan. 5. Pemeriksaan terhadap kinerja perusahaan. Komponen sistem pengendalian internal yang keempat yaitu informasi dan komunikasi.
Merancang sistem informasi perusahaan dan manajemen puncak harus mengetahui hal-hal berikut ini. Yang pertama, bagaimana transaksi diawali. Yang kedua, bagaimana data dicatat ke dalam formulir yang siap dimasukkan ke sistem komputer. Yang ketiga, bagaimana file data dibaca, diorganisasi, dan diperbaharui isinya. Yang keempat, bagaimana data diproses agar menjadi informasi, dan informasi diproses lagi menjadi informasi yang lebih berguna bagi pembuat keputusan. Yang kelima, bagaimana informasi yang baik dilakukan, dan yang terakhir yaitu bagaimana transaksi berhasil. Komponen sistem pengendalian internal yang kelima yaitu pemantauan. Pemantauan adalah kegiatan untuk mengikuti jalannya sistem informasi akuntansi, sehingga apabila ada sesuatu berjalan tidak seperti yang diharapkan, dapat segera diambil tindakan. Berbagai bentuk pemantauan di dalam perusahaan dapat dilaksanakan dengan salah satu atau semua proses, meliputi supervisi yang efektif, akuntansi pertanggungjawaban, dan audit internal. Selanjutnya yaitu sistem pengendalian internal penerimaan kas. Menurut Haryono Yusuf, kas merupakan aset perusahaan yang siap digunakan untuk diubah menjadi aset lain. Misalkan digunakan untuk membeli persediaan barang, membeli aset tetap seperti tanah, gedung, mesin, dan sebagainya. Kas juga mempunyai sifat yang sangat mudah digelapkan dan disembunyikan. Karena sifatnya yang demikian, kas merupakan aset perusahaan yang sangat rentan terhadap kecurangan. Penerapan prinsip-prinsip pengendalian internal yang diterapkan untuk penerimaan kas antara lain penetapan tanggung jawab, pemisahan tugas, prosedur dokumentasi, pengamanan fisik, verifikasi internal secara independen, dan pengendalian sumber daya manusia. Alhamdulillah alamin. Itulah materi-materi yang telah disampaikan oleh pemateri dari pemateri 1 sampai pemateri yang kelima. Jadi penutup atau kesimpulannya, dalam akuntansi, sistem pengendali internal yang berlaku dalam perusahaan atau entitas merupakan faktor yang menentukan kendala laporan keuangan yang dihasilkan oleh entitas tersebut. Oleh karena itu, dalam memberikan pendapatan, kewajiban laporan yang diauditnya, auditor meletakkan kepercayaan atas efektivitas sistem pengendalian internal dalam mencegah terjadinya kesalahan yang material dalam proses akuntansi. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, Manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan melalui tentang penyampaian 3 golongan. Golongan berikut ini. Yang pertama yaitu kendala pelaporan keuangan, dan yang kedua efektivitas dan efisiensi operasi, dan yang terakhir kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Arti pentingnya sistem pengendalian internal bagi manajemen dan auditor independen karena manajemen tidak dapat melakukan pengendalian secara langsung atau secara pribadi terhadap jalannya perusahaan. Pengecekan dan review yang melekat pada sistem pengendalian internal yang baik dapat akan pula melindungi dari kelemahan manusia dan mengurangi kekeliruan dan penyimpangan yang akan terjadi. Tidak praktis bagi auditor untuk melakukan pengendalian secara menyeluruh atau secara detail untuk hampir semua transaksi perusahaan dalam waktu dan biaya terbatas. Nah, perusahaan auditor tentang struktur pengendalian internal yang berkaitan dengan suatu asersi adalah untuk digunakan dalam kegiatan mungkin atau tidaknya audit dilaksanakan. Salah saji material yang potensial dapat terjadi risiko deteksi, perancangan, pengujian substansif. Nah, itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan selaku sebagai moderator.